Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati kepada dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia Bapak Marwanto, Magister Pendidikan. Di sini kami akan sedikit menyampaikan tentang tujuan dari pembelajaran bahasa Indonesia. Nanti kita akan mengetahui tentang tujuan bahasa Indonesia baik secara khusus maupun secara umum. Baik, di sini kita akan sedikit menyampaikan tentang tujuan pembelajaran bahasa Indonesia secara khusus. Ada 5 macam belajar. Yang pertama, ada yang belajar hanya untuk mengerti. Jadi mereka belajar bahasa Indonesia tujuannya hanya untuk satu, mengerti. Mengerti di sini hanya sekedar mengerti tapi tidak ada kelanjutannya. Ya sekedar mengerti saja. Yang selanjutnya ada yang belajar untuk memahami isi bacaan. Nah, ini naik satu level dari tingkatan mengerti tadi. Jadi setelah dia mengerti, dia juga ingin memahami apa yang dia belajarkan itu. Jadi tidak sekedar mengerti tapi harus paham tentang apa yang dipelajarinya. Yang ketiga adalah ada yang belajar untuk dapat bercakap-cakap dengan lancar. Karena bahasa Indonesia ini berkaitan dengan apa yang kita lafadzkan, apa yang kita ucapkan, maka ada juga tujuan pembelajaran, ada juga yang tujuannya belajar bahasa Indonesia ini supaya mereka lancar dalam segi bercakap-cakap atau berbicara. Atau mungkin cita-citanya ingin menjadi public speaking. Yang selanjutnya ada pula yang belajar untuk gengsi-gengsian. Nah, ini biasanya orang tersebut sangat kompetitif karena melihat yang lain belajar, maka dia harus belajar juga karena gengsi kepada yang lain. Masa yang lain belajar saya tidak. Yang terakhir ada pula yang belajar dengan berbagai tujuan khusus. Mungkin dengan tujuan masing-masing secara individu. Ini ya kami tidak bisa. Selanjutnya yaitu tujuan belajar bahasa Indonesia secara umum. Yang pertama, siswa menghargai dan membanggakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Ini sudah jelas karena bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan. Jadi jika kita belajar bahasa Indonesia, maka secara tidak langsung kita juga menghargai dan membanggakan bahasa kita sendiri. Yang selanjutnya, siswa memahami bahasa Indonesia dari segi bentuk, makna, dan fungsi, serta menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk bermacam-macam tujuan, keperluan, dan keadaan. Ya, di sini bahasa Indonesia itu sangat multifungsi. Bahasa Indonesia juga dapat digunakan untuk semisal berpidato ataupun keperluan yang lain, yaitu tujuannya hanya satu, yaitu dapat menggunakannya dengan tepat. Yang selanjutnya, siswa memiliki kemampuan menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual, kematangan emosional, dan kematangan sosial. Jadi dalam dunia sosial itu ada yang namanya public speaking. Jadi untuk membuat orang mengerti itu syarat utamanya adalah bagaimana cara kita menjelaskannya kepada mereka dengan baik dan benar. Nah, bagaimana cara menjelaskan dengan mereka baik dan benar adalah dengan memperbaiki cara berbicara kita, yaitu cara berbicara bahasa Indonesia kita harus baik dan benar dan mudah dimengerti oleh mereka. Yang selanjutnya, siswa memiliki disiplin dalam berpikir dan berbahasa. Jadi
Di sini berbahasa juga termasuk berbicara dan menulis. Jadi berbicara yang saya jelaskan tadi bahwa harus memiliki public speaking yang baik. Siswa mampu menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk mengembangkan kepribadian, memperluas wawasan kehidupan, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Yang terakhir adalah siswa menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. Ini sudah jelas karena yang terlihat saat ini adalah orang-orang di Indonesia ini kurang memiliki rasa bangga terhadap bahasa sendiri. Bahkan mereka dari kecil sudah dibiasakan dengan bahasa Inggris yang notabene bukan bahasa nasional kita. Jadi bahasa Indonesia sangat perlu kita hargai lagi, kita tingkatkan lagi karena bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional kita. Sebelum kita mempelajari bahasa yang lain, maka kita harus perbaiki dulu bahasa. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.